Terus anak saya si Miracle negur saya, ah itu kalau di situ masalah sensitif, masalah kematian. Terus bilang, lah kita mesti bagaimana, masa kita mau nangis-nangis sama mereka? Loh kita nggak nangis-nangis, nangisnya kan sudah kamu tadi pagi sudah, ya kayaknya masa mau nangis-nangis seharian? Terus kita mau nyewa tukang nangis buat nangis di rumah. saya bingung kan. Haleluya. Lanjut ya, Kuria ke Hemera. Pastor Paul, Ya, shalom. Pak, di dalam 1 Tesalonika 5, ayatnya 11, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang di Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saat ini Pastor Paul ditinggal di Bunda terkasih, dan Pastor Paul terlihat sukacita dan damai sejahtera. Namun kadang yang paling sulit itu adalah mengucap syukur, Pak, dalam segala hal, salah satunya ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi, ditinggal meninggal dunia. Bagaimana ada motivasi untuk bisa dikuatkan mengenai ayat ini, Pak, untuk 1 Tesalonika 5 ayat 18. Terima kasih, Pastor Paul. Memang ini sulit ya, kita kalau ngomong, kita ngomong dengan orang awam yang mereka nggak mengalami rema, ya orang misuh, ya kan. Teman-teman kami kemarin ya yang datang ke rumah kami itu ya, lihat kami santai-santai celana pendek kan, wah mereka datang itu dengan jas, pakai baju hitam, sedih apa, dia menunjukkan dengan terus kita malah cita-citanya kita yang ringan-ringan kayak ketawa-ketawa, mereka bingung, mereka melongo, mereka sambil ngomong itu sambil menatap dengan tajam gitu, nggak percaya dengan yang mereka lihat. Terus anak saya si Miracle negur saya, ah itu kalau di situ masalah sensitif, masalah kematian. Terus bilang, lah kita mesti bagaimana, masa kita mau nangis-nangis sama mereka? Loh kita nggak nangis-nangis, nangisnya kan sudah kamu tadi pagi sudah, ya kayaknya masa mau nangis-nangis seharian? Terus kita mau nyewa tukang nangis buat nangis di rumah. saya bingung kan, tapi buat orang sini memang kematian itu sesuatu, begitu kita ketawa-tawa mereka terheran-heran juga. Jadi memang sulit kita menjelaskannya bagaimana. Itulah makanya kebodohan dunia itu, kalau kita hidupnya memang di dalam Tuhan, ya itu memang sebuah sukacita. Makanya saya dulu kan waktu di Indonesia, karena pelayanan kematian kan paling jarang orang mau, akhirnya jatuhnya selalu beberapa gereja yang overload, dia minta saya yang datang pelayanan kematian, saya yang khotbah. Saya selalu ceritanya enggak, oh tenang, karena kamu nanti yang mati sudah masuk surga. Belum tentu loh, saya nggak kenal. Saya nggak pernah bilang nanti dia masuk surga, belum tentu. Tapi saya sudah yang hidup, kalian yang masih hidup, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya nggak pernah membahas yang mati, karena saya nggak kenal. Yang kedua yang saya bahas adalah selalu tentang persatuan. Biasanya orang mati terus rebutan warisan anaknya, apalagi kalau orang kaya. Saya selalu ceritanya tentang unity dan bagaimana menghidupkan si mati ini, rohnya itu hidup di dalam hidupnya kalian. Jadi kalau di dalam tahayulnya orang Tionghoa kan ada rohnya itu masih gentayangan di situ. Nah saya bilang saya hidupkan sekalian. Bagaimana roh itu tetap bersama dengan kamu, bisa menuntun hidup kamu. Kenang semua yang baik, pengajaran-pengajaran papamu. Dicatat. Malam ini kalau perlu bikin catat, ingat apa aja itu papa ngajarin, yuk dicatat, terus bikin bukunya. Kalau perlu saya gitu, mereka senang ya. Kalau orang-orang kaya itu benar-benar dibikin, ada yang ada diniatin ya, catatan-catatan, akhirnya dicatat benar-benar untuk, dan itu membagikan. Yang saya ceritakan adalah roh dari ayah saya. Spirit, apa sih spirit itu? Pengajaran kan juga sebuah spirit kan? Tentang mengasihi. Yang ayah saya dulu masih nggak bisa, terus kemudian saya tuntaskan, saya menemukan di dalam Tuhan Yesus, dalam perenungan itu. Kalau orang Islam bilang itu, jadi ini ya, apa namanya, yang mereka pergi ke gua itu loh, kahin itu loh, ya kahin. Tapi kahinnya Islam dengan kohennya orang Yahudi beda ya. Kalau kohennya orang Yahudi itu para imam itu, ini kahin. Beda ya, beda. Orang-orang yang cari kebenaran itu kan. Dan ketika ayah saya menemukan itu, dia belum stuck, saya menemukannya, saya meneruskan dari pengajaran ayah saya. Tapi apa pengajaran ayah Anda? Itu kan penting. Nah itu kita hidupkan. Wah ayah saya kafir Pak, loh belum tentu.
Belum tentu ayah yang kafir itu tidak baik belum mengajarkannya. Kita secara yang umum, mau dia Kristen, Islam sekalipun, belum tentu ngajarin nggak baik buat anaknya. Dia ngajarkan. Jadi hidupkan pengajaran ayah yang baik, yang untuk bersama-sama supaya kita bisa hidup bersama. Kalau ayahmu ngajari bunuh kamu itu ayahnya nggak bener, ayah iblis. Ayah yang ngajari bunuh orang lain, nggak suka sama orang lain. Ayah saya tuh nggak pernah ngajarin saya untuk tidak suka sama agama lain atau orang lain ya. Bahkan ketika saya suatu ketika ya, suatu ayah saya ini kan preman ya. Jadi kalau saya lihat sendiri ya itu ya, ayah saya gebukin orang gara-gara dia, ibu saya itu usia 40 tahun itu masih cantik dulu, masih usia 40 tahun itu masih masih langsing, masih itu ya. Jadi terus kemudian tiba-tiba ada preman yang apa namanya ngomong gitu, ngomong jorok ke ibu saya. Ibu saya cerita sama papa saya. Terus kemudian si papa datengin. Malam itu didatengin, dia tenang sekali datang pelan-pelan. Tanya sama kakak saya, yuk ke sana. Kemana? Tahu rumahnya? Tahu itu jahat, hati-hati itu orang nggak begini, begini, begini. Ah, nggak apa-apa ke sana yuk. Apa yang kita omongin aja nggak bener ngomongnya. Rupanya bukan diomongin, didateng. Saya lupa namanya orangnya. Kamu namanya siapa begitu kan? Terus yang ngeliatin, ya mau apa kamu? Dia bilang begitu kan. Ya karena jawabnya sudah begitu, ya mau apa kamu, nggak banyak ngomong, dihajar sama bapak saya kan, dihajar sampai nyungsep. Itu preman paling ditakutin di kota kami ya, jahat, residivis, tukang bunuh. Itu dihajar sama bapak saya bekas preman di Bandung soalnya. Itu grupnya Dedi Dores, Yoris, Yapto, itu grupnya mereka itu papi saya dulu itu. Ya dulu, jadi kumpulan memang orang-orang nggak bener juga dulunya juga. Itu dihajar itu orang itu kan. Nah, terus ya itu tadi ya. Kadang-kadang yang begitu, kita mau ngajari kebenaran sama papi saya tentang itu bagaimana coba caranya. Nah, tapi sampai akhirnya papi saya itu bisa mengerti yang namanya mengasihi, mengampuni. Tetapi dia tidak pernah ngajari saya untuk benci orang. Lalu habis diajar itu dikasih uang orang itu, ya dikasih uang. Ini buat berobat. Ayahnya dikasih uang ini buat berobat karena bonyok habis-habisan bener ya. Bonyok remuk itu mukanya, bonyok remuk habis-habisan, katanya dijahit berapa banyak itu ya. Terus kasih uang buat berobat. Ya karena dia sama-sama preman, nggak lapor polisi, malu karena dia nggak lapor polisi juga ya raja juga. Nah, tapi dikasih uang buat berobat. Tetapi terus suatu ketika ada penjahat masuk rumah kami, pencuri, dia udah nungguin. Terus aku nggak dihajar, Loh, orang itu kan butuh duit, mau nyuri, dia pikir kita punya uang. Waktu itu kami sudah miskin ya, udah jatuh miskin lagi. Tapi orang ini pikir karena rumah kita di kampung itu cukup besar, termasuk besar ya di kampung ya, karena rumah kami kan di kampung. Ya dikira, oh ini kaya ini, dia masuk. Mau nyuri, nggak tahu nggak ada apa-apanya, tapi ya, orang mau nyuri kan dia butuh, dia ajarin, bahkan orang mau nyuri aja dibaikin sama. Nah itu pengajaran itu kan spirit. Yang terus dari situ saya ngerti, ayah saya ngajari saya, pembantu itu jangan diperlakukan kayak babu, pembantu jangan diperlakukan kayak babu. Zaman kolonial itu ya, pembantu kami duduk di meja makan sama kami, makan sama-sama ya. Semua pembantu di rumah tangga kami, sampai sekarang pembantu saya pun kalau di rumah kami ya duduk makan sama kami, makan bareng. Sama itu diajarkan pengajar. Itu kan sebuah spirit. Nah, bagaimana menghidupkan? Nah, sekarang kalau mengajarkan bagaimana supaya sukacita kematian sulit. Sulit Pak Kuryake. Saya pun sulit. Makanya saya, oh ya sukacita, orangmu jangan sedih. Nah ya, yang datang kupluk itu pendeta. Itu pengajaran yang sulit Pak. Makanya kita jangan mengajarkan yang itu. Tapi kalau itu private, nah dan kita kenal orangnya, kita ngomong, kenapa kamu sedih? Lawang dia aja seneng kok. Kalau private, tapi kalau kerja umum, kok kemplu, lagi paten disuruh jogetan, bilang kemplu nanti kan. Nah, kita melawan tradisi yang berlaku di masyarakat yang nggak wise, ya nggak wise. Tapi nanti kalau saya meninggal, semua jangan ada yang lagu sedih ya, dilarang berduka cita. Lagunya kalau bunyi sangkakala dan ada pertemuan di udara, nanti 20 tahun lagi masih. Gitu Pak Kuryake. Jadi memang itu sulit Pak Kuryake. Itu sampai saya pun sekarang kalau kematian saya menghindari khotbah, oh saudara-saudara bersuka cita yang mati. Wah nggak bisa, nggak masuk. Ya, Anda harus hati-hati menyampaikannya. Kalau saya kan
Itu tadi, kalau saya kenal sama orangnya dan saya yakin dia di dalam Tuhan, saya kan berani ngomong. Tapi kalau saya nggak yakin, saya ngomong begitu, ya munafik lah, nggak bisa lah. Kita nggak boleh retorika juga, hati-hati kita menyesatkan orang khotbah. Gitu Pak Kuryake. Gitu. Jadi jawabannya adalah sulit Pak Kuryake. Tapi kalau dia di dalam Tuhan, the private kita ngomong. Seperti yang saya ceritakan tadi, kenapa harus takut? Kita mau ke sana, aku juga lagi nunggu kok. Dia kan senang, Pak masa gitu, masa takut? Iya. Kenapa kamu takut dengan kematian? Kenapa kamu dengan kematian? Itu Pak Kuryake. Ya. Iya.